Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran adab bersama dengan Ustazah Susi. Sebelum kita memulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa, ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, untuk pekan ini, kita akan membahas tentang adab istinja. Pertama-tama, kita akan mengenal dulu pengertian istinja. Apa itu istinja? Jadi, secara bahasa, kata istinja yang berasal dari bahasa Arab ini mempunyai makna menghilangkan kotoran. Sedangkan secara istilah ilmu fikih, kata istinja memiliki beberapa makna, antara lain menghilangkan najis dengan air, mengurangkannya dengan semacam batu, menggunakan air atau batu, menghilangkan najis yang keluar dari kubul dan dubur. Nah, anak-anak tahu tidak bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling sehat di muka bumi? Kenapa? Apa rahasia beliau sehingga beliau menjadi orang yang paling sehat di muka bumi? Ternyata itu karena Nabi Muhammad selalu mempraktekkan adab istinja di dalam kehidupan beliau. Tidak hanya adab istinja, tetapi adab makan, adab minum, adab tidur, semua kegiatan yang beliau lakukan di dalam kegiatannya sehari-hari, semuanya pasti menggunakan adab. Jadi, apabila kita ingin menjadi sehat seperti Rasulullah, maka mari kita lakukan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, termasuk di dalam beristinja. Mari kita teladani dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita perlu tahu apa sih adab istinja yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah? Kita akan membahasnya satu persatu. Jadi, adab istinja yang dicontohkan Rasul, yang pertama yaitu masuk ke kamar mandi menggunakan kaki kiri. Ya, pastikan ketika kita masuk ke kamar mandi, kaki kiri terlebih dahulu. Ini berdasarkan hadis riwayat Tirmizi. Nah, untuk memulai sesuatu yang baik, maka kita harus menggunakan anggota tubuh bagian kanan. Misalnya, ketika makan, kita menggunakan tangan kanan. Ketika menulis, menuntut ilmu, dan sebagainya, kita menggunakan tangan kanan. Namun, ketika kita masuk ke kamar mandi, maka kita harus mendahulukan kaki kiri. Karena apa? Karena kamar mandi adalah tempat membuang kotoran, baik buang air besar maupun buang air kecil, sehingga kamar mandi adalah tempat yang kotor. Kamar mandi adalah tempat berkumpulnya setan. Karena apa? Karena setan menyukai tempat-tempat yang kotor. Sehingga ketika kita masuk ke kamar mandi, ingat harus didahulukan kaki kirinya. Nah, itu dia adab pertama yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Semoga kita juga bisa mempraktekannya. Lalu yang kedua, membaca doa sebelum masuk ke kamar mandi dan setelah keluar dari kamar mandi.
pastikan kita tidak berdoa di dalam kamar mandi ya, karena berdoa di dalam kamar mandi itu dilarang. Jadi, berdoanya itu di luar kamar mandi. Sebelum kita masuk ke kamar mandi, kita berdoa dulu. Lalu setelah itu, ketika kita sudah keluar dari kamar mandi, baru kita berdoa lagi. Ya, karena kita tidak boleh berdoa atau melakukan pekerjaan yang lain di dalam kamar mandi. Lalu yang ketiga, tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat berkumpulnya setan. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, setan menyukai tempat-tempat yang kotor. Sedangkan kamar mandi tadi sudah disebutkan oleh Ustazah, kamar mandi itu tempat membuang kotoran. Sehingga kamar mandi adalah tempat favorit bagi berkumpulnya setan. Jadi sebaiknya kita berada di dalam kamar mandi seperlunya saja. Misalnya kita perlu waktu untuk mandi 5 menit atau 10 menit, maka pastikan di dalam kamar mandi 5-10 menit saja, tidak terlalu lama. Biasanya ada orang-orang tertentu yang mendapatkan ide-ide atau hal-hal yang ingin dilakukan ketika berada di dalam kamar mandi. Nah, hati-hati, bisa saja ide-ide tersebut berasal dari bisikan setan. Jadi kita harus ingat ya, setan itu pasti membisikkan sesuatu yang buruk kepada kita. Walaupun mungkin inspirasinya itu melakukan hal yang baik, tapi kalau itu berasal dari bisikan setan, maka ingat bahwa setan itu pasti akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang buruk. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita mencari inspirasi atau mencari ide-ide di dalam kamar mandi. Lebih baik kita mencari inspirasi di dalam masjid. Wah, itu lebih bagus ya. Lalu yang keempat, hendaknya beristinja menggunakan tangan kiri. Nah, tangan itu sudah punya fungsinya masing-masing ya anak-anak ya. Tangan kanan untuk makan, untuk minum, untuk menulis dan sebagainya. Lalu tangan kiri fungsinya untuk apa? Tangan kiri fungsinya untuk membersihkan kotoran. Ya, jadi pastikan ketika kita membersihkan kotoran setelah buang air kecil atau buang air besar, pastikan menggunakan tangan kiri. Tidak terbalik ya, karena kalau kita makan menggunakan tangan kiri, maka itu sama saja seperti menyerupai setan. Pasti kita tidak mau ya menyerupai setan. Sehingga tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Lalu selanjutnya sunnah menghemat air. Menghemat air, bukannya kita di tempat atau di Indonesia ini banyak air Ustazah. Mungkin itu diperintahkan Nabi hanya di daerah Arab saja yang kekurangan air. Oh tidak anak-anak ya. Jadi apapun yang disunahkan oleh Rasul, apapun yang dicontohkan oleh Rasul itu tidak hanya berlaku untuk di Arab saja, tetapi di semua tempat, termasuk di Indonesia. Walaupun di Indonesia itu banyak air, tetapi kita tetap disunahkan untuk menghemat air. Karena apa? Air itu adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia yang menggunakan air, tumbuhan juga menggunakan air, hewan juga butuh air. Maka banyak sekali makhluk hidup yang membutuhkan air. Sehingga kita harus berbagi dengan mereka. Kita tidak boleh memubazirkan air. Kita harus berhemat. Insya Allah ketika kita berhemat, kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu, nah ini yang paling penting anak-anak. Ketika kita beristinja, pastikan dengan posisi yang benar, ya, yaitu beristinja dengan jongkok yang disunahkan sesuai dengan posisi sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Posisi seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi?
Nah, begini. Jadi ketika buang air kecil, posisinya adalah kita duduk di kaki kanan atau bertumpuan di kaki kanan. Posisinya seperti orang yang hendak berlari. Ya, jadi ketika buang air kecil, posisinya bertumpuan di kaki kanan. Lalu ketika buang air besar bagaimana? Ketika buang air besar itu kita posisinya hanya dibalik saja, yaitu tadi bertumpuan dengan kaki kanan, kalau yang buang air besar bertumpuan di kaki kiri. Jadi kaki kanannya ada di bagian depan, kaki kirinya menopang berat badan. Ya, kenapa posisinya harus seperti itu, Ustazah? Karena ternyata menurut penelitian, posisi yang seperti Ustazah sudah jelaskan tadi, itu memudahkan organ pencernaan kita untuk membuang kotoran dengan sempurna dan mengistirahatkan organ-organ yang lain. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak atau saksikan video berikut ini. Ya, jadi Ustazah sudah menyiapkan satu video. Ini adalah posisi buang air kecil dan buang air besar yang sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nanti proyeknya anak-anak silahkan praktekkan posisi buang air kecil yang pertama, lalu yang kedua posisi buang air besar, lalu difoto saja, tidak usah di video ya. Nanti silahkan dilihat bagaimana posisinya, lalu minta tolong ayah atau bunda untuk memfoto, lalu dikirimkan ke classroom. Seperti apa posisinya Ustazah? Nah, perhatikan baik-baik ya Ustazah. Sudah menyiapkan videonya di sini, kita akan putar. Oke, kita putar dulu. Nah, ini dia. Posisi yang dianjurkan saat buang air kecil, lihat. Kaki kanan ada di depan, sehingga kita bertumpuan di kaki kiri. Ya. Lalu bagaimana dengan posisi buang air besar? Tinggal dibalik saja ya. Oke, ini adalah posisi yang dianjurkan saat buang air besar. Oke, sudah jelas ya anak-anak ya. Semoga dengan melihat videonya kita bisa mengerti dan nanti bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang ketujuh, disunahkan berdehem setelah buang air kecil minimal 3 kali. Berdehem itu apa Ustazah? Nah, yang tidak tahu berdehem itu seperti ini. Nah, minimal 3 kali saja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ketika kita berdehem adalah agar kotoran yang masih tertinggal bisa keluar. Ya, jadi setelah buang air kecil, kalau misalnya di dalam organ pengeluaran kita masih tersisa kotorannya, kalau kita berdehem, maka diharapkan akan tuntas atau keluar semua kotorannya. Seperti itu. Nah, semua adab yang tadi disebutkan adalah adab yang dilakukan oleh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah adalah orang yang paling sehat di muka bumi. Jadi jika kita ingin sehat seperti Rasulullah, hendaknya kita melakukan adab-adab yang diajarkan Rasulullah tanpa ragu-ragu lagi. Oke, itu adalah adab-adab yang perlu kita lakukan ketika kita beristinja. Lalu selanjutnya ada beberapa hal yang dilarang ketika kita beristinja. Kita juga harus tahu agar kita tidak melakukan kesalahan ketika kita beristinja. Nah, apa saja larangan yang tidak boleh kita lakukan? Yang pertama yaitu membawa lafaz Allah, Nabi Muhammad dan Al-Quran ke dalam kamar mandi. Ini berdasarkan hadis riwayat Nasa'i. Pastikan baju kita, misalnya baju kita atau aksesoris kalung atau gelang atau yang lain ya untuk akhwat. Kalau misalnya ada tulisan atau lafaz Allahnya, pastikan kita
lepas terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar mandi. Kalau misalnya yang ikhwan punya kaos tulisannya la ilaha illallah misalnya, maka kaos itu tidak boleh dipakai ketika kita masuk ke dalam kamar mandi, harus diganti dulu. Kita masuk ke kamar dulu, ganti pakaian yang biasa, yang tidak ada lafaz Allahnya, baru kita masuk ke kamar mandi. Ya, jadi hati-hati anak-anak. Walaupun itu hanya aksesoris, misalnya di kalung ada liontinnya, ada huruf atau lafaz Allahnya. Karena kita cinta Allah, cinta Nabi misalnya seperti itu, pastikan tidak dibawa ke kamar mandi ya. Ketika kita mau masuk ke dalam kamar mandi, pastikan dilepas. Seperti itu. Jadi, kita tidak boleh membawa lafaz Allah. Nabi Muhammad juga tidak boleh lafaz di dalam Al-Quran juga tidak boleh kita bawa ke kamar mandi. Seperti itu ya. Lalu, Ustazah, saya kan sudah hafal surat An-Nazi'at di dalam kepala, di dalam otak saya. Bagaimana dong? Berarti saya tidak boleh masuk ke kamar mandi. Nah, kalau seperti itu berbeda ya anak-anak ya. Kalau hafalan Al-Quran yang ada di otak atau di dalam hati kita, tidak apa-apa kita bawa masuk ke kamar mandi. Asal tidak dilafazkan. Ya, yang tidak boleh itu adalah ketika kita masuk ke kamar mandi, lalu kita melafazkan hafalan kita, melafazkan surat An-Nazi'at di dalam kamar mandi. Nah, itu yang tidak boleh ya. Ketika Qur'annya hanya ada di otak, hanya ada di hati, maka tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah ketika dilafazkan atau diucapkan. Seperti itu ya penjelasannya. Lalu yang kedua, kita dilarang buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat. Nah, biasanya nih ketika kita membuat rumah, pasti kita akan mencari posisi kamar mandi atau posisi toilet sehingga toiletnya tidak menghadap ke kiblat. Nah, pastikan ya ketika kita membuat rumah atau membuat rancangan rumah, membuat rancangan kamar mandi, pastikan toiletnya tidak menghadap ke kiblat karena ketika kita buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat itu dilarang, ya. Lalu yang ketiga, nah anak-anak mungkin banyak anak-anak yang belum tahu ini. Jadi ternyata di dalam kamar mandi kita tidak boleh berduaan. Ya. Ustazah, kalau di sekolah itu kan kamar mandinya hanya ada 2 untuk ikhwan. Boleh tidak? Kan sama-sama ikhwan. Ada 2 ikhwan di dalam satu kamar mandi, boleh tidak? Nah, ternyata tidak boleh anak-anak. Jadi kita tetap harus mengantri ya. Jadi nanti Ustazah minta kalau misalnya anak-anak sudah kembali ke sekolah, pastikan tidak berduaan di dalam kamar mandi. Kalau berdua tidak boleh, bertiga bagaimana Ustazah? Atau berempat? Nah, berdua saja tidak boleh, apalagi bertiga, apalagi berempat. Ya, jadi pastikan di dalam kamar mandi hanya 1 orang saja. Ketika ternyata banyak yang ingin menggunakan kamar mandi, pastikan mengantri dan tidak berlama-lama di dalam kamar mandi sehingga teman lain yang akan menggunakan pun tidak menunggu terlalu lama. Ingat, Ustazah minta anak-anak nanti ketika sudah kembali ke sekolah diingat-ingat tidak boleh berduaan di dalam kamar mandi. Seperti itu ya. Lalu yang keempat, tidak boleh makan. Tidak boleh bernyanyi, tidak boleh mengobrol, tidak boleh bersiul di dalam kamar mandi. Nah, pastikan di dalam kamar mandi itu kita hanya kalau misalnya kita mau mandi, mandi saja. Ya, tidak mandi sambil bernyanyi, tidak mandi sambil ngobrol dengan orang yang di luar, tidak seperti itu. Ya. Jadi tidak boleh bersiul juga di dalam kamar mandi, ya. Ketika kita ingin buang air kecil di dalam kamar mandi, maka pastikan buang air kecil saja, setelah itu sudah lalu keluar, ya. Tidak mengobrol dulu, tidak bernyanyi, tidak sambil makan. Ya, tidak membawa makanan ke dalam kamar mandi. Kalau misalnya kita sedang makan lalu
ingin buang air kecil, maka letakkan saja makanannya di luar, tidak dibawa ke kamar mandi. Seperti itu ya. Lalu yang kelima, dilarang melihat aurat. Ya, jadi dilarang melihat aurat teman walaupun itu sesama jenis. Saya kan misalnya ahwat, teman saya ahwat, kan sama-sama ahwat ustazah, tetap tidak boleh ya, karena Allah sangat menjaga aurat kita. Tidak boleh aurat kita itu terlihat oleh orang lain. Allah tidak suka. Maka pastikan kita melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, ya. Seperti ini, melihat aurat teman itu tidak disukai oleh Allah. Jadi pastikan kita tidak melakukannya, ya. Nah, itu saja, ternyata hanya ada 5 ya anak-anak. Larangan di dalam istinja. Mungkin ini kan hanya ringkasan atau rangkuman. Mungkin anak-anak mendapatkan poin-poin yang lain di sumber yang lain, boleh ditambahkan nanti di dalam proyek. Karena ustazah terbatas ilmunya, jadi ustazah hanya mendapatkan 5 poin ini yang ustazah cantumkan di dalam larangan beristinja. Nah, hikmah apa yang bisa kita dapatkan jika kita melakukan adab istinja dengan benar? Nah, untuk hikmah ini insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya ya. Karena kita sudah mengetahui adab-adab istinja yang benar, yang dicontohkan oleh Rasul, maka mari mulai dari sekarang kita lakukan bersama-sama, mulai dari hal yang kecil, lalu mulai dari diri kita sendiri, dan mulai dari sekarang. Apapun yang kita lakukan apabila itu mencontoh Nabi, mencontoh Rasul, insya Allah pasti ada manfaatnya. Oke, seperti itu saja yang bisa ustazah sampaikan untuk proyek adabnya. Ustazah sampaikan di sini ya. Yang pertama yaitu tuliskan adab istinja yang tadi ya sudah dijelaskan oleh ustazah, dan larangan dalam istinja. Ya, tuliskan di buku tulis. Tuliskan poin-poinnya saja. Adab istinja ada 7 poin kalau tidak salah tadi ya. Lalu larangan dalam istinja ada 5 poin. Silahkan boleh dituliskan di buku tulis. Lalu yang kedua, praktekkan posisi buang air kecil dan buang air besar yang sesuai dengan adab yang tadi seperti ada di video itu ya anak-anak. Lalu dokumentasikan dalam bentuk foto. Silahkan minta ayah atau bunda untuk mendokumentasikannya. Lalu kirimkan proyek ke classroom. Ya, karena ini dalam bentuk foto, insya Allah bisa ya terkirim melalui classroom. Bukan dalam bentuk video ya, anak-anak ya. Dalam bentuk foto saja sudah cukup. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Pastinya ustazah ilmunya masih sangat sedikit dan sangat terbatas, sehingga ustazah mohon maaf jika di dalam menyampaikan materi ini ada banyak kekurangan atau ada kesalahan. Itu datangnya dari ustazah sendiri, dan jika ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan adab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.